Halo semuanya, balik lagi sama gue di sini. Di video kali ini gue mau sharing tentang when expressions nih teman-teman ya. Jadi kalau lo orang pernah ngoding di Java, kan ada namanya switch statement ya di Java. Nah, when expression di Kotlin itu dipakai untuk menggantikan si switch statement itu. Jadi fungsinya sama persis kayak switch statement, sama persis. Ya, di sini gue tinggal pakai buat nih ya file x sama dengan satu kayak gitu misalnya. Kita buat when x itu teman-teman. Kalau misalnya sama dengan satu, gue print line x sama dengan satu. Kalau misalnya dua, gue print line x sama dengan dua. Terus kita kasih else-nya print line x bukan satu dan dua. Kayak gini teman-teman. Jadi lo orang pakai keyword when, terus kita nge-pass argument x di dalam buka kurung tutup kurung parenthesis, lalu kurung kerawal, di sini baru kita masukin blok when-nya atau body when-nya gitu. Jadi cara kerjanya si when ini sama persis kayak switch statement. Dia bakal menyocokin teman-teman, nyocokin argumennya ini, yang di sini argumennya x. Jadi dia bakal nyocokin value dari x satu ya. Dia bakal nyocokin satu dengan semua case label. Ini tuh disebutnya case label atau branch. Ya kalau di Kotlin disebutnya branch satu atau cabang satu gitu ya, branch 2 gitu. Jadi dia bakal nyocokin value dari si X dengan semua branch yang ada di body dia, lalu sampai ketemu kondisi yang memenuhi teman-teman. Jadi dia ngecek satu, wah dia ketemu nih, satu memenuhi nih, ya kan satu sama dengan satu. Ini bakal dieksekusi nih, print line X sama dengan satu bakal dieksekusi. Jadi kayak gitu. Dia ngecek si when X ya, ketika kalau si value X itu sama dengan satu, dia bakal mengeksekusi print line X sama dengan satu. Ya ini kalau gua run, dia bakal ngeprint X sama dengan satu ya. Ini kalau gua ganti 2, dia bakal ngeprint X sama dengan 2. Ya pokoknya dia bakal nyesuaiin dengan kondisi yang memenuhi aja teman-teman ya. Sama kayak if else if kok, sama persis. Terus kalau misalnya kondisinya nggak ada yang memenuhi, dia bakal ngeprint else block ya teman-teman ya. Ini kan X sama dengan 10. Nah, kalau kondisinya nggak ada yang memenuhi, si else blocknya ini, print line X bukan satu dan 2 bakal dieksekusi. Dan when ini juga bisa dipakai dalam sebagai statement atau sebagai sebuah argument ya teman-teman. Ini ini kan gue pakai dalam sebuah statement. Sama persis kayak if else, kalau dalam statement kita nggak wajib pakai ini else, kita nggak wajib ngasih else-nya. Ini kalau gua run tetap works, cuman nggak bakal ngeprint apa-apa. Ya, simpel gitu. Nggak wajib. Sedangkan kalau gua pakai dalam sebuah expressions ya, ini dalam gua assign ke variabel misalnya check, kita ngecek when x. Ya, ini gua copy aja. Gua paste. Nah, kalau misalnya dalam sebuah expressions, ini wajib kita sediakan else, teman-teman. Kalau gue nggak sediakan else nih, gue comment else-nya, dia bakal error. Ya, dia bakal error di sini tulisannya, when expression must be exhaustive at necessary else branch. Jadi, else-nya ini harus kita sediakan, wajib. Ya, kalau gue run, dia bakal print X bukan 1 dan 2, kayak gitu. Nah, kalau gue pakai when dalam bentuk expressions, teman-teman, value dari kondisi yang memenuhi, ya di sini kan kondisi yang memenuhinya ini ya, si else statement, print line X bukan satu dan 2, ini bakal menjadi value dari si variable check-nya, teman-teman. Ya, jadi sekarang kalau gue print line variable check, ya dia bakal ngeprint value yang sama dengan kondisi memenuhi. Ya, dia bakal ngeprint X bukan satu dan 2 ya, Kotlin don't unit kayak gitu. Sama ya, value-nya itu bakal jadi value si variable check-nya. Dan sama kayak di if else teman-teman ya. Setiap branch di when itu juga bisa menjadi sebuah blok. Jadi contoh gini, ini gue ganti ya jadi 2 kayak gini, kita kasih kurung kerawal print line ya x sama dengan, nah ini di bawahnya gue kasih x kayak gitu. Nah ini dalam bentuk sebuah blok ya, blok, dan value dari si bloknya itu tergantung dengan statement terakhir atau ekspresi terakhir ya, yaitu x di sini. Ya sama persis di kayak if else yang udah gue jelasin. Kayak gitu teman-teman. Ini kalau gue ganti s else atau x-nya jadi 2, dia bakal ngeprint x sama dengan tunggu teman-teman, ini karena gue nggak
kita harus print checknya dulu ya. Gue print si checknya, dia mau nge-print X sama dengan 2, cuman jelek banget ya. Gue pakai print aja deh, jangan print line. Ya, dia bakal nge-print X sama dengan 2, sip. Jadi ini branch di when expression dalam bentuk block. Gue juga bisa pakai when untuk ngecek apakah value itu adalah tipe tertentu, teman-teman. Contoh, ya ini gue pakai si when expression-nya dalam functions. Sini gue buat functions check integer kayak gitu. Kita kasih argumennya value any kayak gitu. Sama dengan when value is integer ya. Nanti gue bakal sharing lagi tentang is itu gimana. Keyword is. Lalu gue bakal print line aja di sini. Value adalah integer. Kayak gitu teman-teman. Lalu kita pakai else. Kalau bukan integer, value bukan integer. Sip. Terus gua call ya, call functionnya. Check integer. Kita pass si x ya, variable x. Kita lihat dia bakal nge-print 2 sama dengan integer. Oke, teman-teman, mantap. Ini kalau gua ganti 2-nya, let's say gua ganti 2-nya jadi cipuy. Jadi bakal error sih harusnya. Ya, dia bakal error. Nah, ini coba gua komen dulu kali ya. Ini gua komen juga. Kita tes apakah bisa function check integer. Ya, dia bakal nge-run cipuy bukan integer. So, kayak gitu teman-teman cara pemakaian when expressions sangat berguna banget. Sangat berguna banget ya. When expression ini bisa dipakai untuk menggantikan if else. Karena kenapa? When statement atau when expression ini bisa mempunyai sangat banyak jalur eksekusi yang mungkin, teman-teman. Itu salah satu kelebihannya. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai sini. See you next time. Bye-bye.